Sukses bukanlah tentang memiliki setumpuk uang, tinggal di rumah mewah, atau jari berhiasan cincin batu permata. Sukses adalah tentang kebebasan. Bebas untuk menjalani hidupmu seperti apa. Bebas dalam menentukan pilihan yang kamu nyaman dengannya. Bebas dari segala bisikan orang-orang di sekitar. Bebas dari justifikasi orang yang menghakimimu secara sepihak. Karena kamu merasa bebas dan memiliki kekuatan dengan kesuksesan itu. Sukses bukanlah tentang sebuah kemewahan. Sukses ialah sebuah kesederhanaan. Selalu dimulai dari kesederhanaan. Bukan tentang hidup bermegah-megahan, tapi soal mindset. Memiliki banyak uang bukanlah definisi dari sukses. Karena belum tentu seorang yang punya banyak uang itu benar-benar bisa dibilang sukses. Bisa jadi ia memiliki tumpukan hutang yang kamu tidak pernah tahu, atau memiliki beban pekerjaan yang begitu berat sehingga membuat tumpukan uang itu tidak berarti apa-apa. Orang dengan penghasilan ratusan juta per bulan belum tentu lebih sukses daripada orang yang berpenghasilan 10 juta per bulannya. Bisa jadi orang yang berpenghasilan ratusan juta memiliki gaya hidup yang mewah sehingga harus mengeluarkan uang begitu besarnya. Gaji yang didapat pun dengan mudah lenyap begitu saja. Sementara orang yang berpenghasilan 10 juta hidupnya seadanya, tidak diperbudak dengan tuntutan harus memiliki gaya hidup mewah. Dia menjadi dirinya sendiri, terlepas dari pergaulan toksik yang memberatkan. Karena sukses dimulai dari kesederhanaan, maka ada 5 prinsip sederhana yang dapat kamu terapkan agar kamu bisa juga menapaki jalan yang sama dengan para orang-orang sukses. Sederhana dalam berpikir. Bagaimana mungkin orang bisa sukses hanya dengan berpikir secara sederhana? Bukankah seorang yang sukses sudah memikirkan dengan betul-betul segala rencana usaha dengan begitu matang? Membuat bagan-bagan hingga alur bisnis yang bisa mengantarkannya ke depan pintu kesuksesan. Bahkan sudah membuat pola jaringan komunikasi penjualan yang begitu hebatnya. Kenapa bisa dimulai dari berpikir sederhana? Jika terlalu banyak berencana hingga akhirnya menjadi overthinking, maka tidak akan pernah suatu usaha berjalan. Kamu akan selamanya diam di tempat karena sudah terlalu lama. Akhirnya kamu merasa sudah begitu nyaman dan tidak ingin beranjak kemanapun. Maka sukses dimulai dari berpikir sederhana. Berpikir bagaimana kamu memulai usahamu. Apapun tujuanmu, kamu harus segera mulai. Kamu tidak perlu berpikir bagaimana usahamu itu gagal, bagaimana hasilnya tidak maksimal dan lain sebagainya. Itu urusan nanti. Kamu tidak usah terpaku pada hasil. Kamu cukup fokus pada proses. Proses adalah kunci dari setiap usahamu. Jika proses adalah kunci, maka yang kamu harus lakukan untuk mendapatkan kunci itu adalah dengan memulainya. Perjalanan menuju puncak gunung selalu dimulai dari satu langkah kecil keluar rumah. Ratusan juta rupiah dari usahamu selalu dimulai dari penjualan pertamamu. Maka dengan berpikir sederhana, kamu cukup melihat gambaran luasnya saja. Tidak usah terlalu banyak berpikir ini dan itu. Cukup sederhanakan pikiranmu. Sederhana dalam bertutur kata. Mendengar motivasi, coaching, atau pelatihan bisnis merupakan suatu kebiasaan yang baik. Terlepas dari si motivator benar-benar seorang yang menjalankan bisnisnya dengan sukses atau hanya menjual ludah saja. Banyak yang bisa diambil dari mereka. Saya sendiri pernah mengikuti beberapa kali sesi pelatihan atau motivasi bisnis. Meski saya harus jujur, tidak semua motivator itu bagus. Tetapi selalu ada hal baik yang bisa diambil dari setiap pembicara. Mendengarkan dan menyimak orang yang sedang berbicara adalah pelajaran terbaik bagi kamu yang suka berbicara. Salah satu yang bisa diambil dari para motivator bisnis itu yang saya dapati, mereka yang berbicara sedikit dan sederhana.
Biasanya para motivator yang tidak menggunakan istilah-istilah rumit ketika menjelaskan cenderung benar-benar seorang pembisnis yang sukses di kehidupannya. Terlepas baik atau tidak saat menjelaskan, mereka para pebisnis sukses di kehidupan nyata jarang menjual mimpi yang begitu tinggi. Lebih langsung kepada pengalaman di lapangan dan realita yang pernah dihadapi. Ketimbang memberikan angin yang menyegarkan kepada para peserta, mereka cenderung mempersiapkan mental peserta untuk menghadapi angin ribut ketika akan memulai usaha. Sederhana dalam bertindak. Kebanyakan orang sukses tidak terlalu banyak berpikir dan lebih banyak bertindak. Meski banyak bertindak, tindakan mereka bukanlah sebuah tindakan akrobatik yang membuat orang pusing dan menaruh perhatian lebih pada mereka. Kebanyakan bekerja dalam diam. Membuat sesuatu hal yang besar tidak harus berisik dan menyampaikan prosesnya setiap hari. Mereka lebih memilih untuk menyimpannya namun terus bekerja tanpa harus banyak orang lain tahu. Terus bergerak tidak peduli dipuji atau tidak. Tindakannya sederhana dengan satu tujuan, berhasil. Jika gagal terus bangkit dan kembali berproses. Orientasinya bukan pada hasil melainkan pada proses. Yang dicari bukanlah tumpukan uang berlimpah, rumah mewah, atau mobil sport trendy terbaru, melainkan menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan. Sederhana dalam berteman. Terkadang banyak yang terjebak dengan pertemanan yang toksik. Pertemanan yang toksik ialah kamu merasa tidak nyaman dengan teman-teman di sekelilingmu, tapi kamu terus menjalaninya dan tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Hal ini bisa menyebabkanmu juga ikutan jadi toksik atau kamu merasa terasing di lingkaran yang kamu tidak nyaman dengannya. Orang sukses memang tidak memilih teman, lingkunganlah yang memilihkan teman buatnya. Ia bisa berteman dengan siapa saja. Namun perkara teman dekat lain hal. Ia bisa keluar masuk selama lingkaran pertemanan tanpa harus terjebak merasa terikat dengannya. Pertemanannya sederhana, bukan soal take and give, tetapi soal bagaimana ia bisa menghadirkan manfaat untuk temannya. Tidak peduli dia akan mendapatkan manfaat yang sama atau tidak, karena ia yakin barang siapa berbuat baik untuk orang lain, ia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sederhana dalam gaya hidup. Banyak orang jatuh stres, terpuruk adalah ketika pemasukannya menurun drastis sementara pengeluarannya sama. Hal ini terjadi karena mereka memiliki gaya hidup yang mewah karena merasa penghasilannya akan selalu tinggi. Begitu juga dengan teman-teman permainannya yang memiliki gaya hidup mewah juga. Mereka lupa kalau roda kehidupan bisa berputar. Tidak selalu selamanya kamu berada di atas, ada kalanya kamu turun ke bawah. Stres hingga depresi berlebihan dapat dihindari jika dari awal kamu sederhana dalam gaya hidup. Sederhana dalam artian tidak harus betul-betul hemat banget sampai jatuhnya pelit, tetapi melainkan tidak terlalu berlebihan dalam hal pengeluaran yang tidak penting. Investasi terbaik bukanlah dari leher ke bawah, melainkan dari leher ke atas, yaitu isi kepala. Jika kamu merasa melakukan pengeluaran tidak penting, segera catat dan selalu lakukan evaluasi setiap bulannya. Kamu harus berpikir dan bertindak untuk menekan pengeluaran itu. Taruhlah jika selalu setiap akhir pekan kamu pergi ke tempat perbelanjaan, bisa kamu kurangi jadi cukup sebulan sekali saja.